Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham ya. Kita akan mulai dulu dari saham ADI. Nah ini sebelumnya saya juga sudah pernah analisa ya buat saham ADI. Dan saya katakan kemungkinan besar dia bisa naik ke area sini. Dan ini sudah tercapai ya target saya. Nah dan sekarang kita sudah berada di area resisten. Kalau kita bisa break dari resisten ini, kemungkinan besar kita bisa naik ke area resisten berikutnya. Ada di area 2400-an ya. Nah, kalau saya lihat dari chart weekly-nya, saya bisa gambarkan ini ada satu trend line ya. Dan kemungkinan besar ini ADI baru saja break dari trend line ini. Nah, dia bisa saja retest dulu sebelum dia lanjut naik ke resisten berikutnya. Nah, atau dia bisa juga langsung naik ke resisten berikutnya. Nah, tapi perlu diperhatikan ya, kalau dilihat dari candle daily, ini kita masih butuh satu konfirmasi lagi buat candle bullish-nya untuk memastikan kalau kita sudah break dari area resisten di 1800-an ini. Nah, kalau besok kita masih ada satu candle bullish lagi, kemungkinan besar resisten ini sudah di break ya, dan kita berpeluang untuk naik ke area 2400-an. Tapi kalau kita masih gagal, kemungkinan besar kita bisa melihat adanya koreksi ya. Nah, untuk koreksinya maksimumnya bisa sampai ke sini, dan untuk minimum koreksinya ada di area sini. Nah, itu dua area yang patut kita pertimbangkan ya, 1500 dan 1680. Nah, untuk sekarang saya lebih melihat skenario pertama yang akan terjadi ya, di mana dia besok akan terbentuk candle bullish untuk konfirmasi kalau dia sudah break dari resisten ini dan melanjutkan kenaikannya ke area 2400. Nah, untuk resisten yang kedepannya kita masih ada di area sini ya, sekitar 2800. Nah, dua area ini harusnya bisa dicapai di tahun ini. Nah, begitu ya buat ADI. Sekarang saya akan lanjutkan ke WSKT. Oke, untuk saham WSKT ini juga dia sudah mencapai beberapa target yang sudah saya sebutkan sebelumnya di area sini. Ini sudah tercapai. Kemudian di area sini. Ini juga sudah tercapai. Dan ini bahkan sudah break dari area resisten ini. Nah, untuk area resisten berikutnya, saya bisa ekspektasikan harga WSKT naik ke area 2100 sampai 2200 ya. Nah, ini harusnya bisa dicapai dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Karena ini kurang sekitar 16% lagi. Dan ini ada satu impulsif candle ya, di mana dia sudah break dari area resistennya. Nah, kalau saya ukur Fibonacci ya, dari area sini, kita bisa perhatikan ini target rasio 3,14-nya ada di area 2190. Jadi ini sangat mungkin kita bisa ke arah sana. Nah, kalau saya ukur berdasarkan Elliott Wave ya, skenario-nya kemungkinan besar seperti ini. Jadi ini kita sedang berada di wave 3 ya, dan endingnya kemungkinan besar ada di area sini. Kemudian nanti ada wave 4 dan kenaikan dari wave 5. Nah ini ya kalau diukur secara Elliott Wave. Jadi untuk WSKT saya lebih mengekspektasikan adanya kenaikan ya, karena ada impulsif candle yang muncul ya di Jumat kemarin. Dan ekspektasi saya dia bisa ke area 2100 sampai 2200. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke saham KF ya. Nah, kita bisa perhatikan nih saham KF sudah mulai turun ya. Momentum naiknya sudah agak berkurang ya. Dan kalau saya ukur dengan Fibonacci, kemungkinan besar kita masih bisa turun ke area 5375 ya, untuk target pertamanya. Nah, di area sini kemungkinan besar kita bisa melihat adanya sedikit pemantulan, mungkin ke area 5800. Nah, kalau kita masih gagal bertahan di area support 5375, kemungkinan besar kita bisa turun lagi ke area 4700-an. Nah, harusnya kita akan ada pemantulan di antara dua area ini. Nah, ini area yang patut kita pantau ya. Walaupun pemantulan yang terjadi nantinya bisa jadi tidak begitu tinggi, tapi harusnya kita masih ada pemantulan di dua area tersebut. Nah, sebelumnya ketika candle ini muncul, sebenarnya saya juga sudah pernah buat video ya, dan saya katakan kemungkinan besar kita akan ada koreksi. Karena ini merupakan candle ketidakpastian ya di market. Jadi biasanya akan ada koreksi. Nah, tapi kalau kita perhatikan ini trennya masih bullish.
Selama lower high yang ada di area 4000 masih belum di-break, kemungkinan besar kita masih berada di satu tren yang bullish. Tapi ketika area 4000 ini sudah di-break, maka kita berpeluang untuk turunnya dan berpeluang melihat perubahan dari trennya. Nah, saya rasa begitu ya buat KF. Sekarang saya akan lanjutkan ke saham IRA. Nah, saham IRA juga sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya juga ekspektasikan candle shooting star ini muncul. Candle yang seperti ini ya. Dan ini sudah muncul. Dan setelah muncul candle ini, kita bisa perhatikan, ini ada 2 kali penurunan ya. Dan kalau saya ukur dengan Fibonacci, ini kemungkinan besar kita masih bisa melihat adanya penurunan ya di Senin besok. Penurunannya saya ekspektasikan bisa ke area sini. Nah, di area sini, ini bisa jadi area penentu ya. Kita bisa melihat sedikit pemantulan di area sini. Pemantulannya bisa sampai sini. Nah, ini pemantulannya juga tidak begitu tinggi ya. Nah, setelah itu saya ekspektasikan ada sedikit sideways ya. Momentum dari IRA ini saya juga lihat sudah mulai berakhir ya, sama seperti KF. Dan kita bisa saja ada pemantulan di area golden ratio ini, atau kita bisa saja ada sideways di area tersebut. Nah, itu skenario yang mungkin terjadi. Nah, kalau saya coba perhatikan di candle weekly-nya ya, kita bisa perhatikan ini merupakan candle shooting star yang sangat panjang. Dan biasanya ketika candle ini muncul di time frame yang besar, kita berpotensi melihat koreksi yang saya katakan bisa sampai 50% ya. Nah, dan ini sudah 38%. Kemungkinan besar koreksinya bisa ke sini, 50%, 2460, atau bahkan ke area 2000. Kalau saya analisa dari weekly, kemungkinan besar kita bisa melihat koreksi di dua area tersebut. Jadi ini kita harus perhatikan ya. Ini bisa saja terjadi di minggu depan. Jadi untuk IRA saya lebih melihat skenario bearish yang kemungkinan besar akan muncul ya. Kalaupun candle bullish muncul di minggu depan, kemungkinan besar penutupannya dia juga akan membentuk candle yang ada wick-nya ya. Dan saya melihat minggu depan harusnya kita bisa ada koreksi minimal di area 2460. Nah, begitu ya skenario buat IRA. Saya rasa begitu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.